Perkenalkan, saya Nurul Khotimah Paneo dengan NIM 841423196. Saya merupakan mahasiswa semester 2 di kelas A, program studi S1 Keperawatan Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Tujuan saya membuat video ini untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah Pancasila yang diampu oleh dosen Bapak Roni Lukum, SPD MSc. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait penerapan Pancasila sebagai sistem etika bangsa Indonesia. Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila. Karena Pancasila adalah dasar negara Indonesia, maka setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh warga Indonesia harus berpedoman dengan nilai-nilai Pancasila. Etika adalah hal yang sangat diperlukan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dengan memiliki etika, maka kita mampu menjalankan kehidupan bernegara dengan lancar. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Pancasila sebagai sistem etika merupakan jalan hidup bangsa Indonesia dan juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku. Selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia. Nah, beberapa problem diantaranya, yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan berikut daftar 10 kasus korupsi dengan nilai kerugian negara terbesar. Yang kedua, masih terjadinya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Mengaitkan agama dengan tindakan terorisme adalah sebuah kesalahan besar. Terorisme adalah terorisme. Teroris adalah teroris. Terorisme tidak ada hubungannya dengan agama apapun. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara. Sejak menjelang era reformasi, sederet kasus pelanggaran hak asasi manusia masih belum dituntaskan hingga kini. Mulai dari penculikan aktivis, kerusuhan 98 hingga penembakan aparat keamanan di aksi demonstrasi mahasiswa, kasusnya masih menggantung. Yang keempat, kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Kesenjangan antara orang kaya dan miskin di Indonesia semakin menyempit. Ini tercermin dari penurunan rasio Gini dari September 2015 yang dirilis baru saja oleh Badan Pusat Statistik hari ini. Tingkat ketimpangan pengeluaran antara orang kaya dan miskin atau Gini ratio di Indonesia turun 0,01 poin menjadi 0,4 pada September 2015. Yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Pemirsa, kami ajak Anda melihat bagaimana hasil polling yang telah dilakukan oleh tim Metro TV di media sosial. Kita lihat polling di Twitter dengan pertanyaan, Indonesia adalah negara hukum. Apakah hukum di negara ini sudah berkeadilan? Ya, kita lihat hasil polling Twitternya pemirsa, 12% netizen mengatakan sudah berkeadilan. Tapi 88% netizen mengatakan belum berkeadilan. Atau mayoritas netizen beranggapan bahwa hukum di Indonesia ini belum berkeadilan. Dan yang keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar.
itu memperlihatkan pentingnya dan mendesaknya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika karena dapat menjadi tuntunan atau sebagai leading principle bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tentu akan menemui banyak tantangan, begitu pula tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Tantangan dihadapi untuk dimenangkan, begitu pula dengan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Jika bangsa Indonesia sudah menerapkan etika di setiap butir Pancasila, maka tantangan Pancasila sebagai sistem etika dapat terselesaikan. Saya Nurul Hatimah Paneo, pamit undur diri. Mohon maaf bila salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.